Sesuai nama saudara, overcomers, kaum pemenang. Kita harus tahu apa yang kita harus menangkan dalam hidup ini. Kalau kita tidak tahu apa yang kita harus menangkan dalam hidup ini, maka peperangan kita, perjuangan kita jadi salah arah. Hari ini kita akan belajar satu kemenangan yang harus dicapai, khususnya oleh anak-anak muda. Bukan berarti yang tua-tua nggak masuk hitungan, bukan itu maksudnya. Ya, kita yang tua-tua menyiapkan generasi yang akan datang untuk jadi orang yang hebat. Saya akan mulai mengajak saudara berpikir seperti ini. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Saudara, dunia ini Tuhannya nggak satu. Sangat salah kalau kita bicara Tuhan itu satu. Tidak. Pencipta alam semesta satu. Dan itu Bapa kita. Tapi Tuhan itu banyak. Masing-masing agama punya Tuhan. Bahkan ada agama apa saja bisa jadi Tuhan. Nah, kenapa saya berani berkata Tuhan itu banyak? Dilihat dari kitab suci masing-masing agama. Masing-masing agama di dunia pasti punya kitab suci. Ini penting untuk kita mengetahui. Nah, dari kitab suci masing-masing agama itu, maka kita tahu itulah firman Tuhan mereka. Betul tidak? Karena Tuhannya berfirman, lalu mereka tulis. Nah, ini pertanyaan penting. Saya minta semuanya jawab, khususnya anak muda. Sekalipun tidak semua kita pernah membaca kitab-kitab suci agama apa saja, tapi kita paling tidak tahu. Nah, menurut saudara, masing-masing kitab suci agama-agama itu beda atau sama? Beda, jelas beda. Nah, kalau masing-masing kitab suci agama-agama yang tidak lain adalah firman Tuhan mereka masing-masing, dan isinya itu beda, jadi Tuhan itu sama atau beda? Ayo, nggak usah ragu-ragu, Tuhan itu sama atau beda? Beda. Orang Hindu Tuhannya adalah Vishnu. Vishnu berfirman, manusia itu dibagi dalam kasta-kasta. Betul tidak? Tapi Tuhan kita namanya Yesus berfirman, manusia itu sama di hadapan Tuhan, adalah orang berdosa, tidak ada kasta. Buddha berfirman dengan etika kebaikan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus berfirman, kebaikan seseorang itu tidak lebih dari kain gombal. Pernah dengar kata itu dalam kitab Yeremia? Jadi kebaikan tidak membuat kita masuk surga. Allah berfirman, dengar? Allah berfirman, kalau laki-laki itu mampu bisa kawin lebih dari satu. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Beda tidak? Allah berfirman, kamu disakiti, balas. Tapi Yesus berfirman, kasihilah musuh. Beda. Allah bukan Tuhan kita. Dia Tuhannya orang Muslim. Hormati mereka. Nah, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan ini yang berfirman, dia merindukan anak sulung. Catat ya. Tidak ada kitab suci agama apa saja di dunia yang berbicara tentang the firstborn, anak sulung, kecuali kitab suci kita. Katakan amin. Sebelum lebih jauh supaya konsepnya jelas, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Catat ini. Saya ulangi, inilah overcomers yang harus kita capai, khususnya kalian yang belum menikah. Oke, yang sudah menikah salah, sudah, anak-anak kita siapkan. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Tidak. Alkitab kita adalah satu-satunya buku hebat.
yang kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Jadi ini buku tertua dalam dunia sains atau dunia ilmu pengetahuan, saudara. Maka mereka punya tolok ukur untuk membuktikan sesuatu. Maka mereka akan mencari literatur yang tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Nah, literatur yang tertua yang pernah ditemukan manusia itu jadi acuan. Kalau sampai ada literatur ditemukan baru dan ternyata lebih tua daripada yang pernah ditemukan, maka yang pertama itu gugur, ambil yang terakhir ditemukan ini, dan terus begitu. Nah, sampai hari ini belum pernah ada orang menemukan literatur yang lebih tua dari tulisan Musa di kitab Keluaran dan kitab Imamat tentang keperawanan. Gadis-gadis, anak-anak perempuan, catat ini. Mengapa kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang menulis dengan begitu detail tentang keperawanan selaput darah yang ada di rahim perempuan? Mengapa? Di dunia kedokteran ada buku-buku yang membahas tentang keperawanan, tapi dalam sisi medis. Tapi kitab suci kita tidak dalam sisi medis saja, tapi dalam sisi kebenaran. Mengapa ada selaput darah? Kita percaya Bapa di surga membuat apa saja itu pasti punya tujuan dan dia nggak pernah iseng, iya atau tidak? Ya, mari kita buktikan ini. Saya pernah membaca beberapa buku dan ada beberapa anak kami yang dokter, saya diskusi. Saudara, alis, percaya nggak Tuhan membuat alis ini bukan karena dia iseng? Memang nggak lucu orang nggak punya alis kayak Pak Oga semua nanti. Bukan cuma itu. Ternyata alis ini nggak sekedar nempel, tapi Papa punya maksud ini sebagai talang. Tahu talang? Supaya mata kita terlindung. Hebat sekali. Kuku juga begitu. Tuhan ciptakan kuku bukan cuma sekedar bisa diberi kiteks, tidak. Coba kalau orang nggak punya kuku, nomor satu nggak bisa nulis, lembek dia di situ. Orang nggak punya kuku nggak bisa pegang alat tulis. Betul? Orang nggak punya kuku nggak bisa pegang apa-apa. Kuku ini penting sekali. Ada maksudnya semuanya. Nah, yang mengagumkan adalah cuping telinga ini. Dari dulu saya tuh kagum dengan barang gaji. Coba semuanya pegang. Cuping-cuping. Ini luar biasa. Saudara, pernah nggak kita tanya, Papa kenapa sih kok buat lebih dikit tulang muda ini? Kenapa nggak diluruskan lebih cakep? Kalau diluruskan gitu kan rapi. Betul nggak? Bayangkan cuping saja punya arti yang luar biasa. Dalam dunia kesehatan, yang saya pernah tanya anak saya yang dokter, dia punya dua fungsi yang sampai hari ini yang saya baru tahu. Mungkin ada lagi saya belum tahu. Nomor satu, dia ini peredam suara. Jadi sebelum semua suara masuk ke telinga dan diterima oleh gendang telinga, dia harus minta izin ke cuping. Cuping permisi. Nah, begitu lewat dia baru belok. Belok pun nggak boleh masuk. Dia diterima oleh penjaga, ya resepsionisnya. Resepsionis telinga itu yang mangkok kecil. Coba lihat. Ada tuh mangkok kecil itu. Nah, begitu suara masuk lewat cuping diredam. Itu peredam, saudara. Bisa kurang sekian desibel suara yang masuk itu. Begitu lewat cuping, dia diterima oleh mangkok ini, itu diredam lagi. Baru dia masuk ke dalam. Luar biasa bukan? Maka itu jangan iseng kau potong cupingmu, awas. Dia langsung tuli kamu. Yang kedua, cuping ini untuk keseimbangan. Hebat. Jadi Papa sudah ukur. Ini nggak sama kiri kanan ini. Mereka tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Maka itu kalau sampai orang dipotong cupingnya, dijadinya kan miring-miring, nggak tahu kemana ini. Nggak ada keseimbangan. Nah, bayangkan cuma alis, kuku, cuping itu ada artinya. Kitab Ibrani berbunyi demikian. Segala sesuatu yang dinyatakan kudus itu pasti ada tanda darah. Mengapa dalam bahasa Indonesia keperawanan, kegadisan juga disebut kesucian? Itu kata yang luar biasa.
Betul, dalam bahasa Indonesia kata kekudusan dipakai, bukan? Walaupun orang Islam pun menyebut kata keperawanan itu kekudusan, kegadisan, kekudusan, kesucian. Kalau dia pecah,